Oke. Baptisan anak. Baptisan anak itu alkitabiah. Karena baptisan anak itu tentang teologi kovenan. Ya, teologi kovenan anak atau teologi perjanjian anak. Coba kita buka di dalam Kolose ya. Ini perhatikan dengan baik-baik biar kita tahu esensinya baptisan itu sebenarnya apa, ya. Nah, coba kita lihat. Nanti saya akan berikan makna aplikatifnya seperti apa. Ya, coba kita baca di dalam Kolose 2 ayat 12 ya. Baptisan itu sebenarnya apa ya? Oke, coba kita lihat. Ini judul perikopnya tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kolose 2 ayat 8 dikatakan begini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Lihat, sunat itu, kita ini orang Kristen, kita itu telah disunat. Disunat yaitu melalui baptisan. Nah, artinya kita sebagai orang yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham secara rohani juga mengalami sunat, tetapi bukan sunat menanggalkan kulit hitam, tetapi menanggalkan tubuh yang berdosa di dalam baptisan. Kembali ke perjanjian Abraham dalam Kejadian 17. Yang disunat itu anak usia berapa? Usia 8 hari. Maka kalau sunat perjanjian Abraham bisa dimulai dari usia 8 hari, maka sunat perjanjian baru, yaitu baptisan, itu bisa dimulai dari anak usia 8 hari. Jadi anak di atas usia 8 hari itu sudah bisa dibaptis. Karena merujuk kepada teologi kovenan tadi. Wah, anak-anak itu dibaptiskan. Itu karena baptisan itu adalah pengganti sunat. Karena di dalam baptisan kita telah disunat, dikatakan Rasul Paulus tadi. Jadi kalau anak-anak itu dibaptiskan di atas usia 8 hari, ya mereka diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Karena anak kecil pun itu berhak atas keselamatan. Itu yang pertama. Jadi baptisan anak itu apakah alkitabiah? Alkitabiah. Tetapi, ini perlu saya tekankan. Kalau kita mau terima perjamuan kudus, dalam 1 Korintus 11, perjamuan kudus itu Rasul Paulus berkata, hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Nah, orang yang menerima perjamuan kudus itu dikatakan Rasul Paulus adalah orang-orang yang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Artinya, hanya orang-orang yang telah dibaptiskan yang boleh menerima perjamuan. Masalahnya, maka kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Apakah dia, walaupun dia dibaptis kecil dan sudah mengonfirmasi iman melalui CD ketika dewasa, tapi apakah dia merasa bahwa baptisan yang dia terima itu belum bisa menghantarkan dia untuk menerima perjamuan tubuh dan darah Tuhan? Itu boleh diulang. Tapi kalau tidak, ya kan kualitas rohani orang kan berbeda-beda ya, gitu loh. Jadi kalau dia berpikir, aduh, saya pengen dibaptis nih, kenapa? Karena dia gelisah aja. Banyak sekali yang saya temuin begitu. Dia gelisah, ya. Dia merasa, aduh, kok terganggu ya. Saya
saya udah dibaptis dulu, tapi saya tuh pengen dibaptis lagi biar saya lahir baru dan lain-lain. Dia ngomong begitu. Ya enggak masalah kalau dia mau seperti itu, dalam pengertian kalau dia memang pindah gereja, karena kalau di gereja yang sama dia tidak akan diberlakukan seperti itu karena sudah diterima secara sah. Tapi kecuali ada orang yang di Protestan, ya Protestan tradisional, dia mau pindah ke karismatik, ya karismatik kan harus baptiskan lagi kan, ya. Nah motivasinya untuk pindah itu apa dulu? Tapi kalau dia sudah di Protestan atau di Katolik di Katolik dia udah dibaptis kecil, minta dibaptis lagi nggak boleh. Ya, karena sudah dianggap sah oleh gereja. Nggak boleh kalau yang seperti itu. Ya, tapi kalau pindah gereja misalnya dari Protestan terus kemudian dia berpikir di karismatik saya lebih bertumbuh, saya lebih memperoleh iman yang baik dan lain-lain. Ya, dia dibaptiskan sebagai syarat untuk masuk, itu nggak apa-apa. Gitu ya kalau dari saya. Jadi nggak masalah. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan, boleh? Ya. Untuk pertanyaan ini tentang nah ini kan baru-baru ada film yang Vina sebelum 7 hari. Nah, teman-teman saya itu sering diskusi tentang ini Vina ini sama dengan cerita yang waktu Saul yang rohnya itu dipanggil begitu. Nah, kalau dari Kak Elia kira-kira kalau mau disamakan dengan kedua cerita itu, kira-kira kekristenan menerima ndak sih soal yang Vina sebelum 7 hari itu? Maksudnya untuk kebaikan. Nah, kalau Kak Elia sudah nonton ndak sih yang film Vina itu? Nah, itu kan ceritanya kan katanya ini si Vina ini rohnya masuk ke temannya. Nah, kalau di cerita tentang Saul, nah ini sih, saya sudah sedikit lupa ya. Ini Samuel, lupa sih, pokoknya yang rohnya Saul itu dipanggil kembali. Nah kira-kira itu gimana ya? Oke. Cocok enggak sih atau kekristenan memang bukan. Coba kita buka dalam 1 Tawarikh 10 ayat 13 dan 14. Ini mengenai Saul ya. Nah, dikatakan begini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, Saul itu bukan, ketika dia meminta roh Samuel datang, itu bukan rohnya si Samuel, itu setan. Dan Tuhan marah. Jadi nggak ada tuh orang yang sudah di Firdaus itu kembali lagi ke bumi, itu nggak ada. Coba kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dikatakan begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya. Nah, langsung kita ke ayat 25. Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu," nah,
di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi orang mati itu, rohnya yang sudah di Firdaus, atau yang sudah di Tartarus, itu tidak bisa pindah-pindah. Tetap di situ. Nah, jadi nggak ada orang di bumi ini manggil roh yang di Firdaus sana datang kembali. Jadi kalau ada orang kerasukan, sayalah orang tuamu, sayalah apamu, itu setan itu. Ya, itu penipu. Jangan percaya. Gitu ya. Karena ketika Saul melakukan itu, ternyata dalam 1 Tawarikh 10 ayat 13 yang kita baca tadi, Saul dihukum mati sama Tuhan karena dia memanggil arwah yang adalah setan. Gitu loh. Ya. Oke deh. Terakhir sekali boleh nggak sih Kak Elia? Oh ya, silakan. Ini soal perpuluhan. Nah, ini pembacaannya tentang yang di Melkisedek. Nah, memang Melkisedek itu dia ndak dijelaskan secara detail dia itu siapa. Tiba-tiba kalau dari yang saya baca sih dia itu tiba-tiba ada. Dia tiba-tiba ada. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Soalnya teman-teman saya itu pas baca perikop tentang Melkisedek, seakan-akan perpuluhan yang diberikan itu kepada Melkisedek, walaupun Melkisedek ini jadi perantara. Ya, Melkisedek itu bapak-bapak gereja punya perbedaan tafsir dalam hal Melkisedek. Tapi saya lebih percaya kepada penafsiran bapak gereja bahwa Melkisedek itu adalah Kristofaninya Yesus sendiri. Ya. Coba kita lihat dalam Ibrani mengenai Melkisedek ya. Bentar ya. Ibrani ya. Nih. Kristus dan Melkisedek dalam Ibrani 7. Ya, ayat 2. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran, Raja Salem, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ingat, ia di sini adalah Melkisedek. Ia menjadi imam selama-lamanya karena dia dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, atas dasar itulah saya lebih percaya Melkisedek itu adalah Yesus sendiri yang memberkati Abraham. Makanya kan Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Dan Abraham bersukacita karena ia telah melihat hari-hariku. Nah, gitu. Jadi, ya Melkisedek adalah Kristofaninya Kristus Sang Memra itu sendiri di Perjanjian Lama. Gitu.